Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika. Masih tetap bersama MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Kali ini kita khususkan untuk para siswa kelas 8, yakni materi lingkaran. Apa? Garis singgung lingkaran bagian yang pertama. Apa yang kita bahas? Mari kita ikuti yang berikut ini. Apa itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran pada satu titik. Kita perhatikan, ini titik pusat lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari R. Kemudian ada sebuah titik di luar lingkaran, yaitu titik P, dengan jarak dengan pusat lingkaran yaitu J. Kemudian kita tarik garis singgung terhadap lingkaran, yaitu titik singgungnya adalah titik B, sehingga jari-jari dengan garis singgung BP itu tegak lurus. Kemudian dari titik B juga dapat dibuat satu garis singgung lagi, yaitu di titik A, sehingga PA itu adalah garis singgung, dengan OA juga jari-jari tegak lurus. BP atau G ini adalah garis singgung. Jadi R adalah jari-jari, jari-jari. Kemudian G adalah garis singgung. Ya, di sini BP dengan AP ini panjangnya sama, yaitu garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Kemudian J adalah jarak titik pusat lingkaran ke titik sebuah titik di luar lingkaran. Kita perhatikan, segitiga OAP adalah segitiga siku-siku, maka berlaku dengan teorema Pythagoras, yakni G kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, ini sama. Oke, sekarang contoh yang pertama. Jarak sebuah titik ke pusat lingkaran yang berjari-jari 5 cm adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgung lingkaran dari titik tersebut. Oke, dari soal ini diketahui jari-jarinya 5, panjang garis singgungnya 13, ya. J-nya, maaf, bukan garis singgung, J itu jarak sebuah titik ke pusat lingkaran, J-nya 13, R-nya 5, ditanyakan panjang garis singgung atau G-nya berapa. Ya, kita ingat tadi rumusnya G kuadrat, ya, dengan Pythagoras sama dengan J kuadrat dikurangi R kuadrat, sehingga G kuadrat sama dengan J nya 13, ya, 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, R nya 5, 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25, sehingga diperoleh 144. G kuadrat 144 berarti G akar dari 144, yaitu 12. Sehingga kesimpulannya panjang garis singgung lingkaran dari titik tersebut adalah 12 cm. Oke, sekarang contoh yang kedua. Jarak sebuah titik ke pusat lingkaran adalah 10 cm. Berarti ini jaraknya J-nya, ya, J-nya 10 cm. Sedangkan panjang garis singgung lingkaran 8 cm, berarti garis singgung G, G-nya 8. Tentukan panjang jari-jari lingkaran, jadi R-nya berapa. Oke, kita kembali tadi rumusnya G kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R kuadrat. Yang sudah diketahui, G-nya diketahui 8, jadi 8 kuadrat sama dengan J-nya 10 kuadrat dikurangi R kuadrat. 8 kuadrat 64, 10 kuadrat 100, sehingga mencari R kuadrat, kini pindah ke ruas kiri, jadi R kuadrat sama dengan 100, 64 nya ke ruas kanan, ya, min 64, 100 dikurangi 64, 36, R kuadrat 36, berarti R akar 36 yaitu 6. Maka kesimpulannya panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 6 cm. Oke, sekarang
contoh yang ketiga. Sebuah lingkaran berjari-jari 8 cm. Panjang garis singgung lingkaran dari sebuah titik adalah 15 cm. Tentukan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran. Oke, kita amati bahwa yang diketahui ini jari-jari ya, berarti R-nya 8. Kemudian panjang garis singgung berarti G-nya 15. Maka J-nya berapa? Nah, masih sama rumusnya tadi, G kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R kuadrat. G-nya sudah tahu, kita ganti 15, jadi 15 kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R-nya 8, sehingga 8 kuadrat. 15 kuadrat 225, kemudian 8 kuadrat 64, sehingga ingin mencari J kuadrat. Nah, penjumlahan ini J kuadratnya 225 ditambah 64, sehingga diperoleh 289. Maka J-nya akar dari 289 diperoleh 17. Berarti jarak titik tersebut ke pusat lingkaran adalah 17 cm. Demikian, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang layang-layang garis singgung lingkaran. Kita perhatikan bahwa bangun segi 4 OAPB adalah berbentuk layang-layang. Nah, layang-layang ini terbentuk oleh dua garis singgung lingkaran, dengan dua buah jari-jari. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan luas segitiga OBB. OBB-nya segitiga OBB ini segitiga siku-siku. Dan itu luasnya sama dengan juga segitiga OAB, kongruen ya. Nah, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Alas dan tinggi yang tegak lurus R dan G, sehingga setengah kali OB kali BB, setengah kali R kali G. Nah, ini luas segitiga OBB ya, itu setengah dari RG ya, R kali G. Maka luas layang-layangnya adalah 2 kali luas segitiga ini ya, maka sama dengan luas layang-layang 2 kali setengah kali R kali G, 2 kali setengah 1, sehingga luas layang-layang sama saja R kali G, yaitu R itu jari-jari, G-nya panjang garis singgung. Jadi luas layang-layang ini sama dengan perkalian jari-jari dengan garis singgungnya. Oke, sekarang kita tahu juga bahwa luas layang-layang itu setengah diagonal kali diagonal. Setengah kali diagonalnya adalah OP dan AB ya. Setengah kali OP kali AB. Diketahui tadi diperoleh luas layang-layang itu R kali G, sehingga setengah OP kali AB sama dengan R kali G. Padahal kita tahu panjang OP OP itu adalah jaraknya J, setengah J kali AB sama dengan R kali G, sehingga bisa kita mencari panjang AB ya, tali busur ini adalah AB sama dengan, kita kali silang 2-nya ke atas, jadi 2 kali jari-jari kali garis singgungnya, 2 RG dibagi J, yaitu jarak titik ke pusat lingkaran. Nah, ini panjang tali busur AB 2R kali G ya, 2 kali jari-jari kali garis singgung dibagi jarak titik ke pusat lingkaran. Oke, contohnya seperti ini. Kita perhatikan segi 4 yaitu layang-layang garis singgung. Tentukan panjang tali busur AB. Ini diketahui garis singgungnya panjangnya 16, jarak titik ke pusat lingkaran 20. Nah, berarti kita mencari R dulu ya, menggunakan Pitagoras ya. Solusinya tadi rumusnya garis singgung G kuadrat dengan C kuadrat dikurangi R kuadrat. G-nya 16 kuadrat, J-nya 20 ya, 20 kuadrat. 16 kuadrat 256 sama dengan 20 kuadrat 400 dikurangi R kuadrat, sehingga pindah ruas. R kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256 diperoleh 144, sehingga R-nya sama dengan akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang jari-jari
sehingga panjang jari-jarinya R sama dengan 12 cm. Nah, sekarang akan mencari panjang tali busur AB. Ya, panjang tali busur AB tadi 2 kali R kali G per J, ya, 2 kali jari-jari kali garis singgung dibagi jaraknya. Maka AB sama dengan 2, jari-jarinya ketemu 12, garis singgungnya 16, jaraknya 20, sehingga diperoleh 2 dengan 20 bisa disederhanakan, ya, ini 10, sehingga 12 kali 16 192 bagi 10, sehingga diperoleh 19,2. Jadi bisa disimpulkan panjang tali busur AB adalah 19,2 cm. Demikian pembahasan garis singgung lingkaran bagian yang pertama ini. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh pemahamannya, silahkan dicoba 4 soal berikut yang sudah sesuai dengan contoh-contoh tadi. Selamat mencoba, tetap semangat, tetap jaga imun, jaga iman. Salam sehat, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap setia di channel Amir Matika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.